Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Imani di dalam kehidupan kita supaya kita mau berubah, untuk kita berubah di dalam kehidupan kita dan kita berkarya di dalam Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi orang banyak. Puji Tuhan, kita kembali akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama kembali membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, "Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi." Puji Tuhan, firman Tuhan yang datang untuk mengingatkan setiap pribadi kita, setiap kehidupan kita, untuk mengajarkan bagaimana cara kita hidup, mengingatkan bagaimana pola kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk, dan ada banyak hal-hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita memperhatikan kehidupan kita, kehidupan umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini, kita melihat bahwa hampir semua orang diberikan kesempatan yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama, diberikan hujan, diberikan panas matahari, mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun kita bisa melihat bahwa hasil yang mereka terima, hasil yang mereka dapatkan berbeda dari kesempatan yang mereka terima. Hasil yang mereka terima berbeda. Ya, kita melihat, namun tidak semua orang bisa mendapatkan hasil yang baik di dalam mereka memiliki kesempatan. Mengapa demikian? Ada orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan dengan jabatan yang sama. Ada dua orang yang memiliki kesempatan dengan jabatan yang sama. Tetapi di dalam pekerjaan ternyata salah seorang tidak sesuai dengan pekerjaannya, tidak sesuai dengan hasil yang ia terima, tidak sama dengan yang satu. Yang satu lebih baik daripada yang dia terima, yang lainnya terima. Karena apa? Karena ada perbedaan antara cara hidupnya, cara ia bekerja, cara ia mengatur pekerjaannya. Maka dari itu hasilnya juga pun berbeda. Ketika ia semakin baik dalam pekerjaan, tentunya makin baik pula hasil yang dia terima. Tetapi ketika orang bekerja hanya begitu-begitu saja, atau bahkan menjadi lebih buruk dalam pekerjaannya, maka ia juga akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal, hasil yang buruk. Sebenarnya hal itu tergantung dari cara kita hidup, bagaimana pola hidup kita, entah itu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan kita, relasi kita dengan keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Itu tergantung di dalam kehidupan kita, cara kehidupan kita. Hal serupa juga terjadi di dalam kehidupan kita berrohani, dalam kehidupan rohani umat-umat Tuhan. Keberhasilan tergantung dari bagaimana cara mereka menjalani hidup di dalam Tuhan. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 ini menjelaskan, mengingatkan kita bahwa ada dua macam cara orang hidup, orang percaya hidup kepada Tuhan. Ada yang hidup sebagai orang fasik, ada yang hidup sebagai orang benar. Keduanya sama-sama mengalami badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Namun hanya orang benar, hanya orang yang mampu, yang mau bertahan di dalam badai tersebut, yang akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang terbaik. Ia mampu menjalani kehidupannya dengan proses yang Tuhan berikan, sehingga ia mengetahui dan ia mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai nahkoda kapal atau sebagai kapten kapal.
yang harus menyeberangi samudra atau menyeberangi lautan untuk mencapai tujuan. Untuk dapat berlayar tentunya kita sebagai nahkoda, ia harus mempunyai kapal mempunyai kapal yang kuat, yang kokoh, dan juga harus menentukan arah mana yang akan dituju. Seorang nahkoda tentunya harus mengetahui arah mana yang dituju. Ia akan melihat kondisi kapalnya, baik dan buruk kapalnya. Ketika ada yang kurang baik di dalam kapal, maka harus diperbaiki terlebih dahulu supaya bisa kokoh dalam perjalanan. Begitu pula di dalam kehidupan kita, pola kehidupan kita. Kitalah yang memegang jalan hidup kita. Kita yang mengetahui jalan hidup kita, mengetahui tujuan hidup kita, mengetahui segala aspek kehidupan kita. Maka kitalah kendalinya di dalam kehidupan kita untuk bisa menggapai tujuan kehidupan kita. Yang dapat mencapai keberhasilan adalah diri kita sendiri, membawa kehidupan kita di jalan yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, orang yang hidupnya benar, ia akan tetap bertahan di dalam cobaan, di dalam badai hidup. Apapun yang terjadi, melalui banyak proses, begitu banyak proses yang ia alami, tekanan-tekanan yang ia alami, tetapi ia mau melewatinya, mampu melewatinya. Baik itu yang sangat menyakitkan yang ia rasakan, tetapi ia mau melewatinya, sehingga ia mengetahui bahwa akan ada hal yang terjadi, ada hal-hal yang baik, keberhasilan akan ia alami ketika ia mampu melewatinya di dalam kehidupannya. Namun berbeda dengan orang fasik. Orang fasik akan mudah mengeluh di dalam menghadapi persoalan, pencobaan. Tidak mau dan tidak mampu bertahan, ia akan keluar dari badai hidup tersebut. Ia akan mencari cara yang lain supaya ia bisa menjalani hidupnya. Ia tidak mau hidup dalam kesusahan. Ia tidak mau hidup dalam kesengsaraan. Karena badai hidup yang ia rasakan, yang ia lewati, rasanya sakit yang ia rasakan. Sehingga kita melihat bahwa ia tidak akan menerima hasil yang terbaik seperti yang dialami oleh orang yang mau bertahan di dalam pencobaan yang membuatnya mendapatkan hasil yang baik, menerima keberhasilan. Badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan bukan untuk membuat kita sengsara, ya, melainkan untuk membersihkan hidup kita. Untuk membersihkan hidup kita dari hal-hal yang jahat di dunia ini. Kita bisa menyadari kekurangan kita bisa menyadari kelemahan kita, mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik, membuat kita bersabar, dan tentunya bisa membuat kita terus mengingat akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami badai hidup, kita akan ingat dan kita akan datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi badai hidup yang Tuhan berikan, izinkan kepada kita, datang kepada kita, bukan memberikan pelajaran yang menyakitkan, melainkan dimaksudkan untuk membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam dunia ini, untuk membuat hidup kita ada dalam jalurnya Tuhan, untuk melakukan setiap firman Tuhan, menyadarkan diri kita untuk tetap terus melakukan firman Tuhan, membuat kita menjadi orang yang tekun di dalam berdoa. Badai hidup membuat kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, ya. Badai hidup tentunya ada pengharapan dan kasih di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya tetap terus ada dalam ketakutan, di dalam kesengsaraan. Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan yang tetap terus ada dalam iman kepada Tuhan. Ia akan memberikan kasih-Nya, Ia akan memberikan berkat-berkat yang besar ketika anak-anak Tuhan yang terus kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan berkat yang besar yang tidak kita kira di dalam kehidupan kita. Ingat, kita bisa mengingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia,
Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita takut, jangan kita khawatir ketika kita dalam masalah, kita mengalami badai persoalan. Karena itu adalah proses di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk memurnikan setiap kehidupan kita, untuk membersihkan kehidupan kita, menyadarkan kita bahwa kita mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan yang harus kita perbaiki, tentunya bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Iman kita kuat, kita menjadi orang yang tetap bersabar, dan kepercayaan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa orang yang hidupnya benar akan menjadi alas yang abadi. Kehidupan kita akan menjadi berkat yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menerima berkat yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mau melewati setiap badai hidup, persoalan hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Meski itu menyakitkan, sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan dan mampu melewati badai hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya berkat Tuhan, keberhasilan kita alami di dalam kehidupan kita. Badai hidup yang kita alami akan menjadikan kita orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Iman kita akan tetap terus teguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, baik mujizat kesembuhan, masalah keluarga, kesaksian dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami mau menjadi orang yang benar, orang yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kami bisa menerima keberhasilan. Kami tetap abadi hidup di dalam Tuhan, karena kami tetap terus percaya dengan iman kami yang kuat kepada Tuhan. Melalui banyak proses di dalam kehidupan kami percaya pada hidup itu membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Bukan untuk menjatuhkan kami, membuat kami sengsara, tetapi itu untuk memproses kehidupan kami, membersihkan kehidupan kami, memurnikan kehidupan kami, menyadarkan kehidupan kami sebagai manusia membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolonglah kami umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu berpegang pada perjanjian-Mu, dan peringatan-peringatan-Mu kiranya selalu tertuju pada kasih setia-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.